Halo sahabat semuanya, kita jumpa kembali. Kali ini kita akan membuat video tutorial sederhana cara membuat laporan SPT atau laporan pajak tahunan untuk karyawan gitu. Nah, karena ini kan bulan Maret, nah biasanya ini musim untuk kita membuat laporan SPT gitu. Nah, biasanya kalau bulan-bulan Maret itu kan kita dapat ini ya, bukti laporan pemotongan pajak dari kantor gitu. Nah, berupa formulir seperti ini gitu. Nah, dari formulir yang dari laporan pemotongan pajak dari kantor ini, kita akan membuat laporan SPT di webnya DJP online ya. Nah, jadi cara membuatnya itu cukup mudah, cuman agak tricky kadang-kadang kita lah kok ada kesalahan-kesalahan gitu. Makanya ini saya akan membuat tutorial yang sederhana biar bisa mengatasi kesalahan-kesalahan kayak gitu. Nah, yang pertama kita cari dulu webnya si DJP online ya. Nah, ini kita udah cari di Google. DJP online itu Direktorat Jenderal Pajak gitu. Nah, kita googling aja di sini, terus nanti muncul sini, terus kita klik gitu. Oke, lanjut kita. Ini tampilan webnya DJP online itu seperti ini kira-kira. Ya, nah di atas ini kan ada informasi, ada profil, ada bayar, ada lapor. Nah, kita sekarang sedang ada di tab yang layanan. Nah, untuk membuat laporan pajak atau laporan SPT, kita klik aja ini yang lapor ini ya, yang tab lapor ini. Nah, setelah kita klik, tampilannya seperti ini. Nah, ini kan ada e-form, kemudian ada e-filing, ada ini ya SPT atau menu-menu yang lain gitu. Nah, kita klik aja yang e-filing ya. Sebenarnya bebas-bebas saja, cuman saya ini yang kebiasaan saya aja, saya biasanya pakai e-filing ini yang lebih mudah gitu ya. Nah, tutorial kali ini kita akan pakai cara yang e-filing itu. Nah, kita klik, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini arsipnya nih, saya udah banyak arsipnya ini ya. Karena saya udah membuat laporan kayak gini tuh mungkin udah berapa lama, udah mungkin 20 kali lebih. Makanya ini saya rekam aja, karena kemarin di kantor itu banyak teman-teman itu yang nanya gimana caranya buat ini ya, gimana mas kok salah-salah terus ya gitu kan. Ya udah, ini saya kebetulan tadi barusan saya buat laporan SPT-nya, makanya ini saya buat tutorialnya. Nah, setelah sampai di sini diklik di ini nih ya, buat SPT. Nah, tampilannya buat SPT itu seperti ini. Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini, misalkan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Kita ini soalnya anggapannya kita karyawan biasa gitu ya, dapat penghasilan dari sebagai karyawan dari gaji gitu. Nah, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah gitu kan? Nah, kita klik aja tidak, karena kalau ini dengan ini ya, dengan asumsi istri nggak kerja, tapi kalau istri kerja beda lagi ya. Nah, terus ini apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta, kita klik tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan itu penghasilan kita kurang dari 60 juta sebulan, ya otomatis nanti nggak usah lapor-lapor nih nanti, karena yang yang membuat SPT ngisi-ngisi gitu kan yang lebih dari 60 juta. Kalau kurang dari 60 juta sepertinya lebih sederhana, tinggal satu klik itu mungkin udah selesai kali ya. Nah, ini asumsinya kita ini lebih dari 60 juta ya. Nah, ini terus
kita pilih yang ini. Nah ini yang penting ini. Nah ini paling penting ini. Jadi yang Anda dapat menggunakan formulir 1770S ini, pilih form yang akan digunakan. Nah ini nih, saya itu yang sering berhasilnya itu yang ini. Dari dulu saya pakai yang dengan panduan ini ya. Kalau ini saya coba-coba laptop saya nggak bisa baca ini formulirnya tadi. Terus upload SPT, kayaknya kita emang mau baru membuat SPT gitu. Jadi ini agak ini juga nih, saya nggak tahu juga nih. Nah makanya saya pakai yang dengan panduan ini aja ya. Ini paling penting itu. Nah setelah itu kita klik di sini nih. Nah diklik yang tombol kuning ini, SPT 1770S dengan panduan. Nah itu kita klik, terus tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini ya. Ini ada tahun pajaknya 2024, sekarang ini tahun 2025 kan. Nah jadi kalau sekarang tahun 2025 kita buat tahun pajaknya yang 2024. Nah terus status pajak ini normal ya. Terus pembentukan yang ke 0 karena normal, ini baru pertama kita membuat laporannya gitu. Nah tadi saya sudah membuat laporan, nanti tinggal diklik-klik terus saja, diikutin gitu ya, mudah gitu ya. Nah diklik aja selanjutnya. Jadi ada yang perlu diisi itu sebenarnya cuma 2. Satu itu penghasilan neto ini. Nah ini nomor 13 ini penghasilan neto. Yang kedua itu penghasilan ini yang telah dipotong. Nah tinggal ngisi 2 itu aja sebenarnya. Yang satu itu penghasilan neto, yang satu PPH atau PPH yang sudah dipotong sama kantor kita gitu. Jadi dimasukkan aja 2 itu. Nah kalau PPH yang udah dipotong itu sebenarnya ini harus sama dengan yang 21 ini ya. PPH terutangnya berapa itu nanti harus sama dengan yang sudah dipotong di sini nih, yang telah dipotong tahun ini dan masa pajak terakhir sebelumnya ini saya kuning-kuning ini. Jadi yang ini yang terutang yang ini ya, yang PPH terutang ini harus sama dengan yang dipotong 2 itu. Nah 2 itu harus sama juga dengan yang terutang gitu. Nah jadi sumber kesalahan biasanya itu kita hanya memasukkan yang dipotong yang paling yang ini, yang atas, yang bawah nggak kita masukkan. Nah ini harus dijumlah ya, dipotong yang atas itu harus plus dipotong yang bawah harus sama dengan PPH terutang gitu. Nah jadi nanti webnya si DJP online itu kita hanya memasukkan penghasilan neto yang ini, yang nomor 13 itu, plus yang 21 ini yang PPH terutang. Nah PPH terutang itu harus sama dengan yang 22 plus 25 ini yang dipotong ini. Nah dipotong yang 2 dipotong ini harus sama dengan yang terutang gitu. Nah kalau itu udah dimasukkan, nah nanti diikutin terus saja gitu di webnya ini. Nah ini emang saya nggak bisa masukkan karena saya udah keburu buat laporannya ya. Intinya itu sumber kesalahan itu pas waktu kita memasukkan PPH terutang yang sudah dipotong itu, terus sama yang di ini ya, yang di formulir yang tanggungan. Nah jadi di tanggungan itu ini tadi saya udah catat gitu ya. Nah ini udah catat nih. Nah ini sumber kesalahan itu biasanya ini, kita hanya memasukkan nilai yang dipotong yang atas atau yang di bawah aja, tapi harus dua-duanya ya, yang dipotong ini, dipotong yang atas, dipotong yang bawah, itu harus sama dengan yang yang terutang gitu. Nah terus yang ini juga nih yang
yang tanggungan ya. Yang tanggungan ini misalkan kita punya 2 anak gitu, kita pilihnya yang 2 anak, atau kalau yang zaman dulu nyebutnya K2 gitu. Ini jumlah anaknya berapa gitu. Nah itu harus diklik juga. Nah kalau itu nggak diklik nanti itu sumber kesalahan gitu. Oke, jadi sumber kesalahan waktu kita membuat SPT itu pertama kita salah memasukkan PPH yang udah dipotong itu harus penjumlahan ya, penjumlahan dari 2 yang dipotong itu, dan itu harus sama dengan jumlah PPH terutang. Kemudian jumlah tanggungannya itu kita harus pilih anak kita berapa gitu, misalkan ya, anak kita itu 2 ya kita pilih yang anak 2, atau zaman dulu nyebutnya K2 gitu, bukan yang K3 ya. Tadinya saya salah karena istri saya masukkan juga ke tanggungan. Emang di formulirnya dimasukkan istri, tapi waktu kita ngeklik pilihannya itu anak 2 gitu, harus diklik juga. Oke, kira-kira ini aja rekaman kita kali ini, rekaman yang sangat sederhana cara membuat laporan SPT atau laporan pajak buat karyawan. Mudah-mudahan rekaman yang sangat sederhana ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Thanks for watching. Thank you. Bye bye. Cheers.